Pernahkah kamu merasa seperti hidup ini bukan sesuatu yang kamu jalani, tapi sesuatu yang terus-menerus terjadi kepadamu? Seolah-olah setiap kata orang lain adalah pisau yang menunggu untuk menusuk harga dirimu. Setiap pandangan seolah menghakimi, setiap komentar bisa mengubah suasana hatimu dalam sekejap. Hidup pun jadi seperti pertunjukan tanpa akhir, dan kamu adalah pemeran utama yang tak pernah benar-benar bebas. Di balik senyum dan pencapaian yang tampak, ada kerentanan yang tersembunyi. Keinginan untuk diterima, dimengerti, bahkan dikagumi, semuanya menjadi benang halus yang mengikat kita pada penjara tak kasat mata. Kita mulai hidup bukan sebagai diri sendiri, melainkan sebagai versi yang dirancang agar sesuai dengan harapan orang lain. Kita menjadi reaktif, bukan reflektif. Dan ketika luka batin belum sembuh, dunia luar tampak seperti ladang ranjau. Kita mengira kedamaian akan datang jika semua orang bersikap lembut, jika dunia luar bisa dikendalikan. Tapi semakin kita berusaha mengatur, semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Kita hidup dalam kondisi waspada terus-menerus, berharap dunia berhenti menyakiti, tanpa sadar bahwa luka itu hidup di dalam, bukan di luar. Lalu muncul pertanyaan batin yang menggema dalam keheningan. Mengapa hidup selalu terasa terjadi kepada saya, bukan melalui saya? Pertanyaan ini bukan keluhan, ia adalah panggilan. Sebuah undangan untuk menyadari bahwa selama ini kita tidak hidup dengan sadar, melainkan bereaksi. Kita belum benar-benar memilih siapa kita, hanya merespons siapa yang mereka pikir kita harusnya jadi. Namun kesadaran ini adalah awal dari pembebasan. Karena penjara paling kejam bukanlah dinding fisik, tapi ketergantungan kita pada validasi dan pengakuan. Dan begitu kita melihatnya, kita diberi pilihan, terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi, atau mulai menyalakan cahaya dari dalam. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, reaksi spontan kita seringkali muncul secepat kilat, marah, kecewa, tersinggung. Tapi sesungguhnya, apakah itu benar-benar tentang mereka? Ataukah itu tentang sesuatu yang belum selesai di dalam diri kita? Setiap reaksi emosional bukanlah awal dari luka, melainkan gema dari luka yang sudah ada. Dunia luar tidak menciptakan rasa sakit itu, ia hanya menyentuh titik yang belum sembuh. Ketika seseorang mengabaikan kita, mungkin yang terasa perih bukanlah tindakan mereka, melainkan rasa tertolak yang telah lama kita pendam sejak dulu. Mungkin sejak masa kecil, mungkin sejak momen yang kita sendiri sudah lupa secara sadar, tapi masih terpatri di lapisan bawah sadar. Ucapan yang menyakitkan hanyalah pemicu. Seperti jari yang menyentuh luka terbuka, ia tidak menciptakan luka baru. Ia hanya mengungkapkan bahwa luka itu masih ada. Dan selama kita terus mengira bahwa penyebabnya adalah orang lain, kita kehilangan kesempatan untuk menyembuhkan diri sendiri. Realitas yang kita alami pun sebenarnya bukan kebenaran mutlak. Ia adalah bayangan dari sistem kepercayaan bawah sadar kita. Jika kita percaya bahwa dunia ini keras, kita akan menemukan kekerasan di mana-mana. Jika kita percaya bahwa kita tidak cukup, kita akan terus merasa diabaikan, walau orang lain sebenarnya sedang mencintai kita dengan caranya. Dunia ini seperti cermin besar yang tidak bisa kita pecahkan. Kita bisa marah pada pantulannya, tapi itu tidak akan mengubah apa yang terlihat. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah wujud kita sendiri, dan perlahan, bayangan itu pun berubah. Dengan kesadaran ini, kita berhenti menyalahkan dan mulai bertanya, luka apa yang sedang ditunjukkan oleh pengalaman ini? Dan di sanalah, alih-alih menjadi korban dari reaksi, kita mulai menjadi pengamat dari pola. Dari sana, penyembuhan menjadi mungkin. Dunia tak lagi menjadi musuh yang harus dilawan, tapi sahabat setia yang mengajak kita pulang ke dalam diri. Ada momen ketika kita lelah, bukan karena dunia terlalu berat, tapi karena kita terlalu sering menahan dunia di pundak kita. Kita mencoba mengendalikan segalanya, perilaku orang, pendapat mereka, arah hidup, bahkan hasil dari sesuatu yang belum terjadi. Dalam upaya itu, kita kehilangan satu hal paling berharga,
kedamaian batin. Dan disinilah titik balik itu muncul, bukan dengan suara keras, tapi dalam bisikan sunyi. Bagaimana jika aku berhenti mencoba mengatur semuanya? Bukan berarti menyerah, tapi membebaskan diri dari ilusi bahwa kita harus bertanggung jawab atas segalanya. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol dunia luar, kita mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bahwa kekacauan di luar hanyalah gema dari kekacauan dalam. Bahwa ketenangan sejati tidak muncul saat dunia menjadi tenang, tapi saat kita tidak lagi bergantung pada dunia untuk merasa tenang. Kita pun mulai menghentikan kebiasaan lama, menghamburkan energi demi validasi, mempertahankan identitas yang rapuh, dan berusaha terlihat kuat agar tidak dianggap lemah. Perlahan, topeng-topeng itu kita letakkan, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita mulai benar-benar hadir. Dan dalam kehadiran itu, lahirlah sang pengamat, sosok dalam diri yang tidak lagi terseret arus emosi, tapi menyaksikannya seperti awan yang lewat. Ia tidak dingin, tapi jernih. Ia tidak pasif, tapi sadar. Disinilah kita menemukan kekuatan sejati, bukan dalam dominasi, tetapi dalam kedalaman diam. Jalan ini sunyi, karena tidak banyak yang menapakinya, tidak ada sorak-sorai, tidak ada pengakuan, tapi justru dalam kesunyian itu, kita bertemu diri sendiri, tanpa peran, tanpa sandiwara. Menjadi pengamat bukan berarti berjarak dari hidup, tapi justru merasakannya sepenuhnya, tanpa harus dikendalikan olehnya. Dan dari ruang batin yang hening itulah, kita mulai benar-benar hidup. Kita diajari sejak kecil untuk menyembunyikan emosi yang dianggap negatif, marah dianggap buruk, takut dipandang lemah, dan kesedihan dilabeli kelemahan. Maka, kita pun belajar menutupinya, menyapunya ke sudut terdalam jiwa, berharap ia akan hilang jika diabaikan. Tapi kenyataannya, yang ditekan tidak pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk, menyusup dalam reaksi, dalam mimpi, dalam pilihan-pilihan yang tidak kita pahami. Setiap emosi negatif bukan musuh, tetapi penunjuk jalan. Ia datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada bagian dari diri kita yang terabaikan, terluka, terperangkap dalam kegelapan yang menunggu untuk dipeluk. Shadow work bukan tentang memperbaiki diri, melainkan mengenali bagian yang telah lama kita tolak. Ketika kita marah, cemburu, merasa tidak aman, itu adalah undangan. Bukan untuk menolak perasaan itu, tetapi untuk duduk bersamanya dan bertanya, apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Bayangan tidak bisa dilawan dengan cahaya dari luar. Ia hanya bisa dijinakkan dengan cahaya dari dalam. Cahaya kehadiran, penerimaan, dan keberanian untuk melihat. Dunia akan terus memantulkan bagian diri yang belum utuh. Orang-orang yang memicu kita, peristiwa yang membuat kita terguncang, semuanya membawa pesan yang sama. Lihat aku adalah dirimu yang belum kau peluk. Dan ketika kita mulai mengakui bayangan, kita tidak lagi dikendalikan olehnya. Kita mulai memahami bahwa menjadi manusia bukanlah tentang selalu bersinar, tapi tentang berani menyelami gelap dengan mata terbuka dan hati yang lembut. Disinilah dunia berubah wujud. Ia tak lagi menjadi panggung perang antara aku yang baik dan aku yang buruk, melainkan menjadi cermin agung tempat kita mengenali seluruh wajah kita, terang dan gelapnya. Dan dari pertemuan itulah, keutuhan lahir, sebuah diri yang tidak lagi terbelah, tetapi utuh, sebuah jiwa yang akhirnya pulang. Kita tumbuh dalam budaya yang mengagungkan kendali atas waktu, hasil, emosi, dan orang lain. Seolah-olah hidup adalah sebuah proyek yang harus kita kelola dengan sempurna. Tapi semakin kita berusaha menggenggam, semakin lelah dan hampa rasanya. Karena sesungguhnya, kontrol itu ilusi, cermin palsu yang memantulkan rasa aman semu. Segala upaya kita untuk merancang masa depan, memaksa keadaan agar sesuai keinginan, seringkali justru berakhir dalam kegagalan yang sunyi. Kita kecewa bukan karena kenyataan, tapi karena harapan yang tak terpenuhi. Bukan peristiwanya yang menyakitkan, tapi makna yang kita sematkan padanya. Padahal, setiap peristiwa bersifat netral. Ia datang tanpa niat menyakiti atau menyelamatkan. Ia hanya ada, lalu berlalu.
Kitalah yang memberinya warna melalui lensa keyakinan, ketakutan, dan cerita lama yang terus kita ulang. Maka dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi satu merasa tersiksa dan yang lain justru tercerahkan. Disinilah kebebasan sejati mulai terlihat, bukan dalam menguasai hidup, tapi dalam mengizinkan hidup untuk mengalir. Melepaskan bukan berarti pasrah tanpa arah, tapi membuka ruang agar kehidupan bisa menunjukkan keajaibannya tanpa dibatasi peta buatan ego. Seringkali, kejatuhan menjadi pintu masuk ke pemahaman terdalam. Saat semua yang kita pegang runtuh, kita akhirnya melihat bahwa yang benar-benar penting tidak pernah bisa dikendalikan, hanya bisa dirasakan, dihayati, dan diterima. Dan ketika kita berhenti menaruh harapan pada ilusi kontrol, kita mulai mengalami hidup apa adanya. Tanpa tekanan untuk mengatur segalanya, kita menjadi lebih hadir, lebih lembut, lebih utuh. Karena kita sadar, kita bukan nahkoda yang harus memaksa arah angin, kita adalah pelaut yang belajar menari bersama gelombang. Dalam tarian itulah, kita menemukan damai yang tidak tergantung pada apapun di luar. Sebuah ketenangan yang lahir dari penyerahan, bukan dari penguasaan. Detasemen sering disalahpahami sebagai sikap dingin, acuh, atau lari dari kehidupan. Padahal, makna terdalamnya justru kebalikannya. Detasemen bukan penarikan diri dari dunia, melainkan kehadiran penuh tanpa keterikatan. Ia adalah kemampuan untuk menyentuh kehidupan tanpa menggenggamnya, mencintai tanpa menggenggam hasil, memberi tanpa menghitung kembali. Seperti langit yang memayungi badai tanpa ikut terhempas, detasemen mengajarkan kita untuk menjadi luas, tidak goyah oleh ombak perasaan, pujian, atau penolakan. Kita tetap hadir, bukan sebagai pelaku yang larut, tapi sebagai kesadaran yang mengamati, mencintai, dan tetap utuh dalam diam. Ketika kita tidak lagi mengemis validasi dari luar, penghargaan justru datang dengan sendirinya. Kita tak lagi menari mengikuti irama orang lain, karena irama dalam diri sudah cukup indah untuk diikuti. Kita berbicara karena ada yang ingin dibagikan, bukan karena takut tak dianggap. Kita hadir dalam relasi bukan untuk diisi, tapi untuk berbagi dari kelimpahan. Detachment adalah bentuk cinta tertinggi, cinta yang tidak mengikat, tidak menuntut, tidak ingin memiliki. Ia membebaskan, karena ia lahir dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Dan justru di sanalah kehidupan menjadi lebih indah. Ketika kita tidak lagi memaksakan apapun untuk bertahan, yang tulus akan menetap dengan sendirinya. Bayangkan menjadi seseorang yang tetap tenang saat dunia riuh, yang tetap lembut meski dikhianati, yang tetap memberi meski tak selalu dibalas. Bukan karena lemah, tapi karena telah bebas dari permainan tarik ulur ekspektasi. Detasemen bukan bentuk menjauh, melainkan bentuk kedewasaan, sebuah pengakuan bahwa kita tidak harus memiliki segalanya untuk bisa menikmati segalanya. Dan dalam ruang itu, ruang antara memiliki dan melepaskan, terdapat kebebasan yang tak bisa diambil siapapun. Sebuah kebebasan untuk menjadi diri sendiri, sepenuhnya hadir, sepenuhnya cukup. Hidup bukan tentang menghindari pemicu, tapi tentang mengenali bagaimana kita merespons saat ia muncul. Kebebasan sejati tidak lahir dari dunia yang selalu tenang, tapi dari kesadaran yang tidak lagi terbawa arus. Dan kesadaran ini tidak bersifat konseptual. Ia adalah latihan yang nyata, terjadi detik demi detik saat kita hadir sepenuhnya dalam momen yang sedang berlangsung. Mastery sejati dimulai dari titik yang sangat halus, ketika kita mampu menangkap getaran reaksi sebelum ia berubah menjadi ledakan. Saat dada mulai mengencang, suara batin mulai meninggi, atau telapak tangan mengepal, itulah momen emas. Di sanalah kebebasan bisa dipilih atau dilewatkan. Kita sering berpikir bahwa untuk berubah, kita harus menunggu waktu yang tepat atau keadaan yang mendukung. Tapi kenyataannya, transformasi tidak menunggu. Ia mengundang kita sekarang juga, di tengah percakapan yang memancing ego, di antara jeda napas, saat emosi mulai naik. Itulah titik di mana kehadiran adalah segalanya. Setiap pemicu adalah panggilan untuk kembali ke pusat. Bukan untuk menolak reaksi, tapi untuk melihatnya dengan mata yang jernih.
Kita belajar hadir tanpa menyatu, merasakan tanpa tenggelam, melihat tanpa melekat. Dan dari ruang inilah, keputusan yang lebih bijak bisa lahir. Kesadaran real-time bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar. Tentang menciptakan jeda antara stimulus dan respons. Dalam jeda itu, kita menemukan kekuatan untuk memilih. Bukan reaksi otomatis yang diwariskan oleh luka, tapi tanggapan yang lahir dari kehadiran. Semakin kita terlatih untuk mengamati tanpa terbawa, semakin ringan hidup terasa. Karena kita tidak lagi menjadi budak dari impuls batin, melainkan tuan rumah yang bijak bagi setiap emosi yang datang. Dan dari ruang inilah, kebebasan bukan lagi sebuah konsep, melainkan kenyataan. Sebuah pengalaman hidup yang dijalani dari dalam keluar, penuh kesadaran, ketenangan, dan kekuatan sejati. Ada momen ketika sesuatu dalam diri mulai bergeser. Dunia yang tadinya terasa mengancam, tak terduga, dan penuh tekanan, perlahan menjadi netral. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kita memandangnya telah berbeda. Kita tak lagi melihat segala sesuatu sebagai serangan atau ujian pribadi, melainkan sebagai informasi, isyarat untuk kembali ke dalam, bukan keluar berperang. Ketika kebutuhan akan validasi perlahan menghilang, sesuatu yang damai mulai tumbuh. Kita tak lagi berbicara untuk membuktikan diri, tak lagi mencari sorotan untuk merasa bernilai. Hubungan berubah bentuk, dari kontrak tak sadar untuk saling mengisi, menjadi tarian dua jiwa yang hadir tanpa beban. Relasi menjadi lebih jujur, lebih manusiawi, lebih tenang, tak ada lagi tuntutan untuk dimengerti agar merasa utuh, karena keutuhan itu sudah kita temukan di dalam diri. Inilah evolusi sejati, bukan tentang mendaki ke puncak tertinggi, tapi tentang kembali ke pusat terdalam. Di tempat itu, kita tak lagi ingin mengontrol dunia, karena kita telah menjadi penulis kisah batin sendiri. Kita bukan lagi karakter yang hanyut dalam alur cerita lama, tapi pengarang yang sadar atas setiap bab yang sedang ditulis. Dan saat itu terjadi, kehidupan berubah rasa, peristiwa tetap datang dan pergi, tetapi kita tidak lagi tenggelam di dalamnya. Kita menjadi ruang yang cukup luas untuk menampung apapun, tanpa harus kehilangan diri. Kita tidak lagi hidup sebagai bayangan luka, tapi sebagai cahaya dari kesadaran. Dari reaksi menuju keutuhan adalah perjalanan sunyi yang membebaskan. Dan meski sering tak terlihat dari luar, dampaknya mendalam. Karena seseorang yang telah menyatu dengan dirinya, tidak lagi menciptakan konflik di dunia. Ia menjadi saksi yang damai, penutur kisah yang jujur, dan penyembuh diam-diam bagi lingkungan sekitarnya. Ada ironi yang indah dalam perjalanan kembali kepada diri. Saat kita berhenti mengejar, justru saat itulah kita mulai menerima. Selama ini, kita berlari, mengejar pengakuan, keinginan, keutuhan yang terasa hilang. Namun semakin keras kita berlari, semakin jauh rasa damai itu menghilang. Sampai akhirnya kita berhenti, dan menemukan bahwa semua yang kita cari sebenarnya tidak pernah pergi. Ketika Anda melepaskan, dunia mulai mendekat. Ini bukan tentang menyerah pada keadaan, tapi tentang menyerah pada ilusi bahwa kita harus terus menggenggam agar tidak kehilangan. Melepaskan bukan berarti kehilangan kendali, justru disitulah kita mendapatkan kembali kekuasaan tertinggi, kuasa untuk memilih tenang di tengah ketidakpastian. Dunia mulai berubah, bukan karena kita mengubahnya secara paksa, tapi karena persepsi kita tidak lagi terwarnai oleh rasa kekurangan. Kita berhenti mencoba menjadi versi yang disukai semua orang. Kita berhenti memoles diri agar terlihat cukup di mata luar. Dan justru di momen itu, keaslian kita bersinar. Bukan untuk mengesankan, tetapi karena itulah hakikatnya. Jiwa yang hadir sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa beban. Anda tidak pernah ditakdirkan menjadi boneka dari ekspektasi, luka masa lalu, atau tekanan sosial. Anda adalah sang dalang, sumber kesadaran yang menggerakkan hidup dengan kehadiran, bukan keterpaksaan. Ketika Anda menyadari ini, hidup menjadi tarian, bukan pelarian. Paradoks ini mungkin sulit dicerna oleh logika, tapi terasa nyata di hati.
Kekuatan terbesar bukanlah saat Anda menggenggam dunia, tapi saat Anda cukup percaya untuk membukakan tangan. Saat Anda tak lagi mengejar cinta, tapi menjadi cinta itu sendiri. Dan dalam ruang itulah, Anda benar-benar bebas, bukan karena dunia tunduk, tapi karena Anda telah berdamai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.